Tentunya kita prihatin dengan apa yang terjadi pada UGM. Terlepas dari apapun yang terjadi, ada nama Jokowi yang disinggung sebagai biang keroknya. Lagi-lagi Jokowi, begitulah kata netizen sekarang ini. Tidak ada yang menyangka Jokowi bisa menimbulkan keributan separah ini. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Siwer. Nama Jokowi seolah menjadi momok menakutkan bagi banyak orang. Jokowi dianggap sebagai aib memalukan bagi bangsa ini, terutama setelah mendapatkan penghargaan sebagai finalis pemimpin terkorup beberapa waktu lalu. Di era Jokowi, demokrasi hancur berantakan. Lembaga seperti Mahkamah Konstitusi yang seharusnya kredibel dan berintegritas ternyata membuat putusan tidak masuk akal yang membantu Gibran lolos syarat sebagai calon wakil presiden. Setelah pensiun, Jokowi diserang isu besar terutama soal ijazah. Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pihak Jokowi untuk menunjukkan ijazah ke publik. Bahkan ketika polisi menghentikan penyelidikan karena mengatakan ijazah Jokowi asli, tapi tetap tidak menampilkan visi ijazah Jokowi. Banyak orang yang digugat karena masalah ijazah Jokowi ini. Terlepas dari siapa yang salah atau benar, banyak orang ikut kena sial karena kasus ini. Dan yang paling sial mungkin adalah UGM, tempat Jokowi kuliah dulu. Baru-baru ini, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Keluarga Mahasiswa UGM secara terbuka menyatakan mosi tidak percaya terhadap Rektor UGM, Ova Emilia. Dari pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh BEM UGM, disebutkan bahwa terpilihnya Prabowo sebagai presiden dan Gibran sang Nepo Baby yang menjadi wakil presiden dengan mengubah konstitusi atas bantuan Raja Jawa Jokowi yang dapat sedemikian berkuasa atas dukungan UGM. Sebelumnya, rektor sudah melakukan dialog dengan mereka, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Ada beberapa orang yang menyebut ini mungkin juga ada kaitannya dengan kasus ijazah Jokowi yang menyita perhatian seluruh rakyat Indonesia. Meski tidak disebutkan secara langsung dalam surat pernyataan resmi, tapi saya rasa isu ijazah ini mungkin ada kaitannya juga. UGM ikut kena getah dan dikritik terkait polemik ijazah Jokowi. Dan sekarang UGM diberi mosi tidak percaya oleh BEM UGM. Banyak orang bertanya-tanya, ada apa dengan UGM? Kenapa UGM bisa menjadi begini? UGM adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia. Bahkan dalam beberapa ranking dunia, UGM selalu nomor 1 di antara semua universitas di Indonesia. Tapi tahun ini, UGM mendapatkan banyak badai karena satu orang bernama Jokowi. Saya tidak akan membahas terlalu banyak soal ijazah ini, karena sampai kapanpun saya merasa ijazah ini tidak akan diperlihatkan kepada publik. Tapi intinya, siapapun yang ada kaitannya dengan Jokowi sekarang ini sering dapat kesialan. Ini adalah bukti Jokowi saat ini menjadi sosok yang terbalik dibandingkan saat menjadi presiden periode pertama dan setengah awal periode kedua. Jokowi dulu begitu dicintai dan disayang. Sekarang dia dibenci dan menjadi antagonis terburuk yang pernah ada. Bisa dimaklumi kenapa Jokowi bisa menjadi seperti sekarang. Dampak politik akibat perbuatan dia sudah terlalu besar sehingga sulit dimaafkan. Banyak orang menjadi semakin muak dengan Jokowi sekeluarga. Saking muaknya mereka yang dekat-dekat dengan Jokowi atau yang punya hubungan dekat dengan Jokowi akan terkena getahnya. Sekelas UGM, universitas prestisius di Indonesia, menjadi korban dari dampak perbuatan Jokowi. Separah itu dampak Jokowi terhadap negara ini. Dan ada satu hal menarik yang saya amati sejak kasus ijazah Jokowi heboh. Nyaris tidak ada elit politik yang membela Jokowi. Tidak ada yang berdiri di barisan terdepan untuk sekedar mengklarifikasi. Semua pada diam dan memilih tiarap. Mungkin mereka main aman dan tidak mau ikut campur. Ikut campur berarti harus siap-siap dikuliti. Mungkin mereka sudah sadar, terlalu dekat dengan Jokowi akan terkena getahnya. Hanya pihak putus asa yang mungkin masih mau dekat-dekat dengan Jokowi. Misalnya PSI, yang masih ngarep Jokowi bisa menjadi ketua umum.
Sisanya memilih mundur pelan-pelan dan menjaga jarak. Terlalu dekat akan membawa masalah yang tidak perlu. Bisa-bisa malah menjadi target tembakan politik. Tindakan para mahasiswa UGM ini ternyata cukup banyak mendapat penolakan. Banyak yang menyebut mereka kurang kerjaan dan bahkan tidak sedikit yang menyuruh mereka tidak usah kuliah lagi. Harus diakui, Jokowi berhasil memposisikan dirinya sebagai sosok yang dicintai banyak pendukungnya. Selama 10 tahun menjabat, dia berhasil menanamkan keyakinan di benak banyak orang, terutama masyarakat menengah ke bawah, bahwa dia itu peduli dengan mereka. Kelompok seperti ini jarang berpikiran logis dan kritis. Kadang dikasih sesuatu, hatinya langsung luluh dan menganggap pemberi adalah pahlawan penyelamat. Sehingga ketika Jokowi melenceng dan berubah 180 derajat, mereka tidak peduli. Mereka tetap sulit diajak kritis, mereka sulit diedukasi. Dan inilah pangsa pasar terbesar Jokowi. Cukup dengan operasi bansos besar-besaran, maka mereka bisa menjadi komoditas politik yang sangat besar. Jangan heran ketika Jokowi diserang sana-sini, banyak yang masih mendukung dan menjilat Jokowi. Dia pintar membuat persepsi bahwa dia itu korban, sehingga banyak orang merasa simpati dan kasihan. Perlawanan terhadap Jokowi memang sedemikian masif, tapi masih kurang kuat. Meskipun sudah banyak yang sadar, tapi masih lebih banyak yang tidak sadar. Buktinya, bisa dilihat dari sosok SBY saat pensiun. Tidak ada serangan politik sehebat yang dialami Jokowi sekarang ini. Dulu SBY sering disebut mantan presiden tukang prihatin, suka baperan, dikit-dikit ngeluh di media sosial. Dia sering dikritik, tapi itu hal biasa dan wajar. Dia tidak seperti Jokowi yang dihujat di mana-mana. Itu artinya semakin banyak masyarakat yang sudah sadar bahwa Jokowi ini adalah contoh buruk bagi demokrasi di negara ini. Bahkan setelah pensiun, dia masih terlihat tidak puas dan masih ingin terlihat berkuasa. Dia terlalu serakah dan tidak peduli dengan komentar sinis orang lain. Inilah yang membuat sebagian orang tidak mau dekat-dekat dengan Jokowi lagi. Mungkin banyak yang sudah menyesal setelah tahu watak asli Jokowi. Sebagian mungkin takut ikut kena getah, sebagian mungkin takut menjadi tumbal politik. Tugas Jokowi saat ini adalah memastikan anaknya sukses di politik. Mungkin orang-orang yang dekat dengan dia dimanfaatkan untuk itu. Kasihan aja mereka yang belum sadar dan tidak mau menjaga jarak. Tentunya kita prihatin dengan apa yang terjadi pada UGM. Terlepas dari apapun yang terjadi, ada nama Jokowi yang disinggung sebagai biang keroknya. Lagi-lagi Jokowi, begitulah kata netizen sekarang ini. Tidak ada yang menyangka Jokowi bisa menimbulkan keributan separah ini. Nyaris tidak ada yang menyangka ketika melihat wajahnya 10 tahun lalu. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Semua sudah terjadi. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menjadikan ini sebagai pelajaran keras supaya ke depan hal yang sama tidak terulang lagi. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.